Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil mujahidina li'i'la'i kalimatillahil ulya li yawmihim dhaka wa yawmina hadha ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis pengajian kitab Bidayatul Mujtahid yang saya muliakan, kita sekarang membahas khusus tentang kunut. Jadi kunut di dalam sholat, yang tentu saja kalau kita datang ke satu masjid, ono kunute itu sudah dikategorikan, ini masjid apa. Kalau kunute ini masjid apa. Tapi bagusnya di Indonesia tidak, oh karena masjidnya ini tidak ada kunutnya terus nggak jadi sholat misalnya, nggak terjadi. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Secara umum kunut itu menurut yang difahami oleh para ulama, diposisikan kunut itu sebagai sunnah mustahab. Misalnya tidak kunut, misalnya itu sholat tetap sah. Jadi kunut itu posisinya bukan rukun dari semua pendapat mazhab. Karena itu kita membahas satu itu ya. Nomor dua, kunut itu ada di mana? Di sholat apa? Kemudian yang tiga, posisi ketika kunut itu setelah apa? Nah, itu berbeda antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Tapi yang terpenting, ono kunut atau tidak berkunut, semua pendapat mazhab itu sholatnya sah. Nah, itu yang harus kita jadi pedoman. Jadi walaupun sana kunut, satunya tidak kunut, terus ojo ono kunute gak situ, nggak begitu. Imam yang di kitab ini Ibnu Rushd itu membahas, tapi bahasannya dibahas di bab ruku, setelah ruku. Nah, itu menunjukkan kecenderungan mazhabnya. Jadi Ibnu Rushd sebagai pengikut mazhab Maliki. Ibnu Rushd ini mazhabnya mazhab Maliki, itu meletakkan
masalah kunut di bab ruku, di ruku sholat. Nah, sekarang kita lihat dulu menurut mazhab. Nanti bagaimana sebetulnya yang dilakukan oleh Nabi dan kenapa mereka berbeda. Nah, ini nanti saya sampaikan. Sebagai pendapat mazhab Maliki, di mazhab Maliki kunut ini sunnah. Artinya boleh kunut, boleh tidak kunut. Kemudian tempatnya sebelum ruku. Jadi setelah surat kunut, setelah itu ruku, i'tidal, terus begitu. Itu berbeda dengan yang kita alami di sini. Di sini kan antara ada kunut dan ada tidak kunut. Tapi kalau di Maroko itu kadang kunut, kadang juga tidak kunut, dan kunutnya dilakukan sebelum ruku. Jadi kalau ada yang begitu gak usah aneh. Di Indonesia hanya ada dua, kunut dan tidak kunut. Kalau yang kunut, kira-kira ini yang umum ya, itu masjidnya NU. Kalau tidak kunut, Muhammadiyah atau Salafi. Nah, bisa diidentifikasi. Ini sudah menjadi umum gitu. Dan kunut dilakukan setelah ruku. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah, setelah i'tidal baru kunut. Gak ada yang nyeleneh dari itu, tidak ada. Misalnya di sini ada kunut setelah misalnya sebelum ruku terus kunut, itu tidak ada di Indonesia. Kemudian pendapat mazhab itu atau para imam mazhab harus difahami bahwa ketika imam mazhab itu menyampaikan pendapatnya, hadis-hadis yang kita kenal sekarang sudah dikodifikasi, sudah dicatat, itu belum ada. Ini yang perlu. Jadi hadis itu dicatat setelah imam mazhab. Jadi suatu contoh, mazhab Hanafi, yang paling tua itu Hanafi. Beliau wafat tahun 150 Hijriah. Hadis belum ada dalam pengertian dicatat, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai belum. Malah belum lahir itu tokohnya. Yang kedua Maliki. Imam Malik itu wafat pada tahun 172 Hijriah. Hadis belum ada dalam pengertian hadis yang sudah dikodifikasi, yang sudah dikumpulkan jadi satu kitab. Yang ketiga mazhab Syafi'i, diukur dari mudanya ya, itu wafat tahun 205 atau 204. Itu Imam Bukhari masih umur 8 tahun. Enggak mungkin mencatat umur 8 tahun, setika ya. Ahmad bin Hambal itu wafat tahun 232. Maka Bukhari itu sudah mencatat, tapi belum
terkodifikasi. Maka Imam Ahmad bin Hambal mempunyai catatan hadis sendiri. Ini kadang-kadang orang nggak mau tahu jeluntrungnya ini. Maka mazhab Hanafi lebih sedikit menggunakan hadis karena memang belum tercatat. Maka dia mengandalkan pengetahuan dia tentang hadis yang tentu terbatas berdasarkan periwayatan. Imam Malik mempunyai kitab sendiri hadis, namanya Muwatta, kitab Muwatta. Maka mazhab yang paling rasional itu Hanafi, karena penggunaan hadisnya kecil, maka pakai rasio. Imam Malik sudah punya hadis, makanya nanti ada kitab namanya kitab Muwatta, itu rangkuman hadis yang diterima oleh Imam Malik. Syafi'i juga begitu, mempunyai kitab hadis namanya Musnad Syafi'i, kumpulan hadis itu. Nah, kemudian Ahmad bin Hambal punya hadis juga namanya Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Berarti dari 4 mazhab ini yang tidak punya karya hadis sendiri hanya Imam Hanafi. Maka mazhab ini paling rasional. Ini latar belakangnya itu. Itulah latar belakang kenapa semua mazhab, terutama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sama-sama menyatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhab saya. Kira-kira bahasa lainnya begini, saya memang berpendapat ini, kemudian pendapat saya ini kalau diadu dengan hadis dan hadis itu sahih, sudah ikut hadis saja. Mengapa para imam mazhab itu bilang begitu? Karena dia menyadari hadis saat beliau hidup belum terkumpul dengan kodifikasi yang bagus. Gitu ceritanya. Maka sangat tidak rasional kalau mazhab Syafi'i itu berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Karena Imam Syafi'i ketika wafat, Bukhari itu belum ada, belum menulis kitab. Itu ceritanya. Nah, ini latar belakang ini harus difahami dulu. Kalau enggak nanti kacau kita. Baru sekarang kita mazhab itu berpendapat bagaimana dan dasarnya apa. Jadi kalau siapa namanya mazhab Hanafi, dia melarang kunut karena dia tidak menemukan hadisnya waktu itu gitu. Nah, sedangkan Maliki, oh itu karena dalam hadisnya pernah Nabi tidak kunut, pernah kunut. Maka mazhab Maliki menyatakan sunnah kunut itu, tetapi bukan rukun. Artinya singkat kunut ya gak apa-apa. Yang kedua, tempatnya kunut dilakukan sebelum ruku. Nah, Syafi'i juga begitu, pernah tahu ada hadis yang menyatakan Nabi tidak kunut, ada hadis yang paling banyak itu berkunut. Maka Imam Syafi'i menyatakan kunut itu sunnah
dan tepatnya setelah iktidal sami Allahu liman hamidah baru kunut. Nah, itu kira-kira pendapatnya dulu sebelum kita sampai ke hadisnya. Kemudian kunut itu untuk sholat apa? Nah ini kalau Hanafi karena kunut semua sholat tidak ada kunut. Sampai ke Maliki kunut itu di mana? Kunut secara umum bisa dilakukan pada semua sholat. Pada semua sholat, karena nanti ada pembagian kunut. Ada yang namanya kunut nazilah. Kunut itu artinya doa. Nazilah itu artinya peristiwa. Berarti ada peristiwa. Yang asalnya itu ada sahabat Nabi. Jadi ada orang pura-pura nipu itu mulai zaman Nabi sono. Pura-pura Islam, namanya Qabilah Zakwan, datang kepada Nabi. Dia bilang, kalau bahasa sekarang itu minta ustadz supaya mengajari Al-Quran. Nabi, di tempat kami sudah banyak Islamnya. Oleh karena itu mohon Nabi berkenan untuk mengirim guru TPQ kalau bahasa sekarang ya, dia bisa ngajari anak-anak di sana. Dan Nabi kan seneng, ya dikirimlah, ya sampai sekitar cukup besar itu, dan mereka hafal Quran semua. Hafal Quran dalam arti yang Quran yang turun dia hafal gitu. Kan Quran belum sempurna, belum sampai Nabi nanti akhir dalam kehidupan Nabi, supaya dia ngajari. Dikirim oleh Nabi, dikirim di tengah perjalanan di satu sumur, di dekat sumur, orang yang ustadz yang dikirim oleh Nabi itu dibunuh. Ya mereka kan gak siap, dia dihormati sebagai guru, dikirim, mereka kan gak mau perang, yang otomatis gak bawa senjata. Mereka bawa senjata semua dan dibunuh semua, dibuang ke sumur itu jenazahnya, dan itu Nabi murka. Tapi murka Nabi itu terbatas, masih bisa terkendali, dan menyadari bahwa di Madinah Nabi belum begitu kuat. Kalau murkanya nemen, kuat, serang semua, hancurkan semua, ya tamat juga Nabi kan. Jadi Nabi itu pakai itu. Akhirnya Nabi bisanya apa? Tidak membalas dengan mengejar mereka yang menipu Nabi itu, tetapi Nabi membalas dengan doa. Dan doa itu disebut kunut dalam sholat, disebut kunut nazilah. Dalam hal kunut nazilah, semua sholat itu ada kunutnya. Kalau ada terjadi seperti itu dalam hadis diriwayatkan sampai Nabi itu 1 bulan sampai turun ayat di dalam Al-Quran itu. Muhammad katanya, ini ayatnya di surat Ali Imran ayat 129. Nanti dicek itu bunyi ayatnya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahumullahu aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bahasa lainnya Nabi kan prihatin ya. Nanti cek di surat Ali Imran 129. Muhammad, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusan kamu dengan, walaupun kamu dapat musibah seperti itu, kamu jangan ngurusi itu. Jadi dalam bahasa lain ditegur Allah melalui Al-Quran.
Allah bisa saja mengampuni mereka, tobat mereka Allah bisa. Atau Allah menyiksa mereka bisa. Sebab mereka itu adalah zalim. Tapi kamu jangan fokus ke situ, yang urusan masih akeh. Tapi Nabi memang prihatin, Pak. Bayangkan orang sekitar 60 sampai 70 hafal Quran, paten. Nek kira-kira aku ini ngamu. Iya kan? Tapi Nabi ini ada kendalinya. Kendalinya apa? Wahyu. Sudah nggak apa-apa, pikir yang lain. Nah, setelah itu termasuk doanya Nabi tidak berkunut setelah ditegur oleh Allah selama 1 bulan. So bahkan doanya itu Allahumma anhu, mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Lah, disinilah akhirnya muncul pendapat bahwa kunut bisa dilakukan pada semua sholat. Dasarnya itu. Di hadis nanti lengkapnya, nah bisa cek ada di situ. Baik. Yang kedua adalah dalil yang menyatakan tempatnya kunut itu di mana dan di sholat apa. Yang pertama, sholat yang ada kunutnya selain nazilah itu adalah di sholat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat witir di bulan Ramadan. Nah, itu. Kemudian yang untuk sholat subuh dasarnya apa? Satu, dasar orang yang yang menerima kunut sebagai bagian dari sholat, didasarkan pada hadis rawi sahabinya, perawi sahabatnya itu namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Dan otomatis karena pembantu khadim Rasul sering bersama Nabi. Anas ini meriwayatkan, saya sholat subuh bersama Rasulullah hatta faraqad dunya, sampai Nabi berpisah dengan dunia. Bahasa lain itu, sampai wafat kalau bahasa ininya. Ini menurut riwayat Anas. Maka berdasarkan hadis ini dan itu sholat subuh, dikemukakan bahwa sholat subuh itu ada kunutnya dan selalu kunut atau lebih banyak kunut. Itulah yang menjadi dasar mazhab Syafi'i. Nah, gitu yang menjadi dasar. Dan masih banyak hadis lain. Yang menjadi dasar yang tidak mau kunut, gitu, yang tidak mau kunut adalah hadis yang rawi sahabinya namanya Al-Asja'i an abihi. Asja'i dari bapaknya. Dia menyatakan, saya sholat bersama Rasulullah dan Rasulullah sholat subuh maksudnya
dan Rasulullah tidak kunut. Inilah yang menjadi dasar teman-teman Muhammadiyah, menjadi dasar itu tidak kunut. Dan ini kan bertentangan ini. Satunya bilang kunut, satunya tidak kunut. Lah ya apa kok iso ngono? Gitu kan. Nah, maka itu dianalisa. Jadi kalau analisa globalnya, analisa global ya, Nabi itu lebih banyak kunut, tetapi tidak selalu. Jadi kalau yang benar, ya kadang-kadang ono kunut, kadang ya ono gak kunut lah. Gitu maksudnya. Kan begitu Pak. Kan dua-dua sama-sama ada hadisnya. Hadisnya banyak. Jadi saya yang singkat-singkat aja, nanti bisa dikembangkan sendiri. Sudah banyak itu, jenengan cari hadis kunut dalam sholat itu ada, bisa buka di Google, bisa Google kalau sekarang itu Google. Kemudian apa namanya, dalam Muhammadiyah itu membuat tarjih. Tarjih itu mencari pendapat yang lebih unggul, menyimpulkan itu berdasarkan, saya secara detail nggak saya sampaikan. Muhammadiyah menyimpulkan bahwa hadis yang tidak berkunut itu lebih kuat. Maka Muhammadiyah memutuskan melalui Majelis Tarjihnya itu di Muhammadiyah tidak ada kunut di dalam sholat subuh. Dan kalau blas terus. Nah kalau blas kan berarti mengabaikan hadisnya Anas. Gitu. Nah, yang Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan itu pendapat Muhammadiyah itu cocok dengan Ahmad bin Hambal dan cocok dengan sholat di Mekah. Sekarang kan Ahmad bin Hambal di sana, Imam Hambali yang di Mekah itu. Jenengan ke Mekah sholat subuh no kunutin Wanda, nggak ada kan? Kalau bisa sekarang sholat di rally ya, langsung siaran langsung dari sana, nggak ada kunut. Nah, Muhammadiyah sama dengan pendapat Ahmad bin Hambal. Tapi ono sing kunut dalam sholat subuh itu, ini biasanya Salafi yang begini, adalah bid'ah. Nah, sing ruwet ini kalau sudah bilang bid'ah ini, sebab kalau perlu bid'atin dolalah, kunut dimasukkan rokok, kan ruwet ini. Nah, ada juga yang berpendapat seperti itu. Karena menolak semua hadis tadi, menolak. Ini problem yang kedua. Problem ketiga, tempatnya. Riwayatnya itu juga beda memang. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi itu kunut setelah i'tidal, jadi setelah ruku. Ada yang menyatakan sebelum ruku. Yang yang Maliki seperti itu. Sedangkan yang setelah ruku, jadi hadisnya sama-sama berdasarkan hadis, karena namanya muta'arid, saling bertentangan. Makanya karena yang dipegangi itu hadisnya berbeda dan bertentangan, maka gak ketemu. Karena gak ketemu, ya sudah, kamu mengamalkan sesuai dengan keyakinanmu, dia mengamalkan dengan sesuai keyakinanmu, dan ini akhirnya menjadi tradisi. Nah, kalau orang yang mau
menggabung. Ya sekali-sekali ada kunut, sekali-sekali tidak ada kunut. Karena semua pendapat mazhab itu tidak ada yang menyatakan kunut itu rukun sholat, tidak ada. Kemudian baru kita sampai pada yang madhab Hanafi dan melarang madhab Hanafi. Dan yang madhab Hanafi itu nanti ketemu sama orang yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Ketemu kan? Dan orang-orang India itu umumnya madhab Hanafi. Umumnya ya, memang ada yang Syafi'i. Nah, itu mereka nggak kunut. Madhab Hambali mereka nggak kunut. Nah, yang berkunut itu madhab Syafi'i dan Maliki. Bedanya kalau Syafi'i setelah rukuk, kalau Maliki sebelum rukuk. Nah, itu bedanya. Nah, tempatnya di mana orang yang seperti ini? Di Indonesia yang Syafi'i itu NU dan Perti yang berada di Sumatera. Kalau yang Maliki yang berada di Maroko, di Tunisia, di negara-negara Afrika Barat itu rata-rata madhab Maliki. Ibnu Rushd, penulis kitab Bidayatul Mujtahid, itu masuk golongan ini. Tapi Ibnu Rushd ini kan orang kritis ya. Orang kritis itu artinya walaupun dia Maliki, ya yang benar itu ya sekali-sekali kunut, sekali tidak kunut. Nah, begitu kesimpulan beliau, dan itu sama dengan saya. Jadi saya tidak anti kunut, tapi tidak terus-menerus kunut. Sekali tidak kunut. Gitu. Itu yang dilakukan. Bahkan kemudian yang problem ketiga adalah teksnya, teks kunutnya. Jadi ada teks kunut kan, nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa ketemu teks kunut yang berbeda, dan itu sama dari Nabi. Kalau yang umum kita kan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, kan gitu. Wa qina syarra ma qadait. Itu yang umum. Tapi ada lain yang tidak umum. Sebetulnya dari hadis juga tergantung pada siapa yang mensosialisasikan. Kenapa kok itu begitu terpopuler? Karena ulama-ulama Indonesia mempopulerkan dan tidak mempopulerkan hadis lain yang berbeda dengan ini. Jadi sangat terkenal, misalnya Kiai Asnawi Kudus menulis buku pesolatan teks kunut, ya Allahumma hdina fiman hadait. Nanti kitab-kitab fikih, misalnya kitab Fathul Qorib yang diajarkan di pesantren, teks kunut Allahumma hdina fiman hadait. Akhirnya tersosialisasi dengan baik. Di India yang mazhab Syafi'i, ada yang di sana kan Hanafi, tapi ada yang mazhab Syafi'i, ada teks kunutnya tidak seperti itu. Nanti bisa dibaca ya, di sini ya disebutkan tadi. Teksnya ada sendiri, yang memang ada yang bagus, itu ada di Sahih Bukhari ada, tetapi tidak populer di kalangan kaum muslim. Seluruh dunia pada umumnya teksnya itu adalah Allahumma hdina fiman hadait. Atau kalau ada hadis lain, teks lain bisa itu selalu ada. Itu yang paling populer. Tapi apakah yang tidak populer itu tidak boleh? Boleh saja.
Tapi kalau kita lihat merangkum semua teks doa kunut dari Nabi, bisa diambil kesimpulan bahwa doa kunut itu bisa beda dan bisa ditambahi. Karena Nabi itu ada yang keras doanya. Allahumma la'an, ya Allah beri laknat orang yang membunuh sahabat-sahabatku. Itu doa paling keras Nabi. Biasanya Nabi tidak tahu gitu, joking marahnya Nabi. Berarti didasarkan pada Nabi dengan beragam doa yang disambutkan oleh Nabi itu, berarti doa kunut ini ada yang pakem, tapi bisa ditambah sesuai dengan keadaan atau peristiwa-peristiwa. Sekarang misalnya kita sholat di Masjidil Aqsa, saya bulan Januari tahun 2024, saya sempat ke Masjidil Aqsa dan saat itu telah terjadi penyerangan Israel ke Gaza. Saya sholat itu subuh doa, isinya kan Aqsa itu sebelah-sebelahnya senjaga kan polisi Israel. Tapi doanya itu tidak terus terang. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Falastin. Ya Allah, beri pertolongan saudara-saudara kami yang sekarang sedang menderita di Palestina. Ya Allah, beri kekalahan bagi orang yang menyerang kaum muslim Palestina. Isinya begitu, berarti kan aktual ini, sesuai dengan waktu itu. Cuma Nabi tentu nggak ada doa seperti itu. Itu berarti doa kunut itu bisa dilakukan dengan teks yang berbeda, tetapi ada teks standar yang tidak boleh dihilangkan, tapi ditambah dengan sesuai dengan peristiwa menjadi boleh. Itu yang dilakukan. Di Mekah juga begitu, sesuai dengan peristiwa. Tapi di Mekah itu kunut itu dilakukan, yang di Mekah pengalaman sekarang itu dilakukan pada sholat witir setelah taraweh, sholat witir di rakaat terakhir. Nah, itu panjang. Ya, otomatis kalau panjang Pak, tambahannya lebih banyak. Dan kalau di Masjidil Haram itu ada tambahan mendoakan raja. Ya Allah, Allahumma waqawil Islam wal muslimin, Allahumma fat Malik Salman bin Abdul Aziz. Itu disebut langsung. Itu kalau Sudes ya, saya Sudes itu disebut langsung. Dan wa wali ahdihil amin, ya Allah beri kekuatan Raja Salman bin Abdul Aziz, mudah-mudahan Allah melanggengkan kehidupannya, sehat terus dan bisa memberi jasa pada kehidupan kaum muslimin, dan juga beri perlindungan pada putra mahkotanya yang dapat dipercaya. Itu saya ketika doa ini yang jadi terganggu saya. Masuk dong, kadang-kadang begitu. Tapi kan masuk kita mau farokoh itu. Nah, berarti kan ini, dan kapan waktunya? Itu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir. Itu kunut semua. Ono hadisnya? Kaono. Nggak ada hadis. Hadis yang menyatakan bahwa di bulan Ramadan kunut mulai awal sampai akhir nggak ada. Tapi kalau dari tanggal 16 itu pendapat Imam Syafi'i, tapi hadisnya juga nggak ada. Dan saya kan harus menyatakan secara jujur,
Gak ketemu tak golei, atau mungkin saya yang tidak tahu, kan begitu. Saya tidak bisa ini, tapi tak cari tidak ada. Berarti ulama memahami bahwa persoalan kunut itu adalah persoalan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kunut itu boleh dilakukan, tapi gak kunut juga nggak apa-apa, tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat. Itu dan bisa dilakukan kalau dalam peristiwa itu, sholat asar juga ada kunutnya di rakaat terakhir, sholat zuhur juga bisa ada kunutnya di rakaat terakhir. Semua yang penting di rakaat terakhir. Itu namanya kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu kunut karena orang Islam mendapatkan musibah. Sedangkan yang kunut-kunut yang untuk subuh itu kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i disebut sunnah ab'ad, sunnah bagian dari sholat. Tapi misalnya tidak sholat, tidak kunut juga tidak apa-apa, termasuk menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita sholat jamaah, imamnya itu gak kunut, ojo kunut dewe. Ya nggak usah kunut. Kadang-kadang kan imamnya begini kalau setelah ruku itu sami Allahu liman itu kan panjang, dikira memberi kesempatan yang kunut. Enggak. Jadi jenengan jok kunut dewe. Karena imam itu adalah pemimpin. Kalau imamnya gak kunut, kita nggak usah kunut. Jok gawe dewe. Terus begitu. Jadi ini sebetulnya supaya wawasan kita itu menjadi luas. Di Indonesia yang kunut pada bulan Ramadan itu adalah Masjid Al-Falah. Mengapa kok begitu? Padahal sana itu kan jarang-jarang pakai kunut itu. Karena ngundang imamnya dari Saudi Arabia. Tapi asalnya orang Yaman. Saya sudah ketemu. Loh, sampai kok aneh. Loh ya, saya sendiri Masjidil Haram katanya. Kamu orang mana? Saya maulud di Mekah, tetapi aslinya orang Yaman. Terus ketemu foto Yaman ini gini. Jadi di Al-Falah begitu sampai. Dan saya senang kalau saya nggak ada acara gitu, saya senang juga. Kenapa? Saya menikmati bacaan Qur'annya. Jadi orang sholat itu macam-macam ya. Artinya ke masjid mana itu kadang-kadang memang ada yang kenapa kok masjid sini? Karena saya senang pengajiannya. Kenapa masjid ini bacaan Qur'annya baik-baik. Makanya takmir harus memikirkan imamnya yang bagus suaranya. Itu juga mempengaruhi orang untuk ikut. Saya ke sana itu gak ke masjid lain, sana masjid lain saya. Waduh, ono sing kalau terawih ono subuhan kering ini. Ya sudah ke Al-Falah saja. Saya ketemu ngomong-ngomong, ternyata dia itu kelahiran Saudi, tapi bolonya orang sini kan orang Arab dari Yaman yang ini. Nah, itu dibawa ke sini. Ada dua, mungkin anak sing gak balik karena di Indonesia itu kayak jannatul dunia. Jannatul dunia itu surga dunia. Di sana kan padang pasir, watu-watu tok. Nah, banyak di sini. Itu sekedar pengetahuan kita bahwa kunut itu harus saya ulangi lagi ya kesimpulannya. Satu, kesimpulannya kunut itu adalah sunnah menurut 3 madhab. Maliki, Syafi'i dan Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi tidak diperkenankan, sedangkan menurut Ahmad bin Hambal tidak perlu sholat kunut dalam sholat subuh. Tetapi kunut itu boleh dilakukan di kunut nazilah. Semua madhab
4 boleh melakukan kunut nazilah. Dan di semua sholat, termasuk sholat di bulan Ramadan, witir di bulan Ramadan, yang untuk kunut nazilah. Tetapi kalau dalam keadaan normal, yang memperkenankan kunut adalah Syafi'i dan Maliki. Hanya perbedaannya adalah kalau Syafi'i ba'dar ruku atau ba'dal i'tidal, sedangkan menurut Maliki sebelum ruku. Yang ketiga, teksnya baik Syafi'i atau Maliki itu punya teks yang berbeda, tapi semuanya berdasarkan hadis. Hanya yang populer, Allahumma hdina fi man hadait. Kunut itu doa standarnya harus ada, tapi bisa berkembang teks doanya sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Doanya bisa sesuai dengan baik yang di subuh atau di luar subuh dengan kondisi yang terjadi di dunia Islam. Jadi di Mekah itu juga begitu, ada peristiwa di Sudan, ada perang saudara didoakan, ada di Indonesia juga didoakan. Jadi selalu didoakan. Jadi doa itu nggak ada salahnya, doa aja. Nah, itu saya kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Jadi orang melakukan secara fikih seperti itu, tapi nggak ada hadisnya juga dilakukan seperti kunut pada Ramadan itu boleh hadisnya gak ketemu. Tapi itu real dilakukan oleh masyarakat dan kita menikmati itu. Berarti itu murni ijtihad para ulama. Menurut Syekh Sudes biasanya sebelum ini itu katanya diambil dari pendapatnya namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdasi, orang mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Mughni. Dalam kitab Al-Mughni biasanya saya sudah itu memberi penjelasan sebelum akhir Ramadan, sebelum itu diberi penjelasan. Waqala ba'du ahli ilmi, gitu bilang, orang ahli ilmu menyatakan nanti kita. Jadi kalau di sana itu malah 2 kali kunut dalam semalam, 2 kali kunut. Kunut yang pertama itu adalah hataman Quran. Kan sana kan 1 juz kan. Nah kalau di sini 1 juz kira-kira hilang jemaahnya. Sampai nanti terakhir hatam Quran. Waktu hatam Quran di akhir sholat taraweh, dia itu kunut dengan bacaan doa Quran. Ini kalau dicari hadis gak ketemu. Jadi dilakukan di Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, kunut yang di akhir witir, berarti kan 2 kali. Dan ini kita tidak melakukan di sini. Di Indonesia tidak ada, NU juga tidak melakukan, Muhammadiyah juga enggak, apalagi Muhammadiyah enggak melakukan. Tapi di Mekah melakukan. Itu berarti di pemahaman keagamaan orang Indonesia independen artinya tidak terpengaruh Mekah dan Madinah. Mereka punya dasar sendiri karena dicari hadisnya juga gak ketemu gitu. Jadi kita nggak meniru gitu di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kalau ada yang bertanya dipersilakan. Monggo. Ada? Monggo. Mohon dijelaskan pengertian tentang adab. Masalahnya kadang
waktu itu saya di Arab itu ada sama tanya ke kiainya, apa doanya pergantian madzhab? Soalnya di sini Imam Syafi'i, karena Imam Hanafi. Ya. Terus ini doanya apa tuh? Tanya ke kiainya seperti itu. Terus jawaban pengertian madzhab itu bagaimana? Iya. Apa banyaknya madzhab itu pakai hadis yang ini atau gimana gitu? Apa penjelasan? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Monggo. Saya jawab jadi satu. Begini, Prof. Kita bicara kunut diartikan doa. Berarti kan kunut itu kata-kata Konata. konata. Berarti doa itu kan doa. Kalau kita bicara menerjemah, itu kan masa bahasa Arab dengan kemarin bahasa Arab kan nggak mungkin. Saya ingin mencoba masuk ke kalau kita berbicara kunut dan itu kalau menurut di dalam Al-Quran itu seperti panjang itu yang kunti lirobika Rabbiki. Uknutu li rabbiki. berarti ini kan film, berarti kan baca. Tapi kenapa para pendapat atau seperti itu tadi itu memberi hukum sunnah? Pertama, yang kedua kan setelah itu ada peristiwa Nabi berkunut itu kan ada peristiwa. Andai kata tidak ada peristiwa, nggak mungkin berkunut. Pertama, yang kedua kan sudah diingatkan oleh Allah sendiri. Tapi kenapa beliau masih berpendapat? Kemudian kedua, baik tadi kan Prof mengatakan jika imamnya itu nggak berkunut, kita yang bermakmum kan nggak boleh berkunut ya. Tapi kalau kita imamnya berkunut, kita kan harus ikut. Terus yang kita ikuti itu doanya atau gerakannya. Karena begini, ketika berkunut itu yang saya pelajari dulu itu kan mengangkat kedua tangan. Padahal mengangkat kedua tangan ini kalau kita perhatikan dari hadis itu doa. Iya. Baik, itu semua itu ajaran Islam lah. Saya bicara ajaran Islam dulu. Semua ajaran Islam yang kita fahami dan kita amalkan harus mempunyai cantolan kepada Nabi dan pengetahuan orang kepada amal Nabi itu tidak sempurna karena Nabi kan manusia dan orang berkumpul Nabi itu juga tidak sempurna, tidak selalu bersama Nabi. Maka punya konsekuensi apa yang diketahui tentang Nabi antara satu sahabat dengan sahabat lain berbeda. Perbedaan pemahaman pengetahuan terhadap Nabi itu disampaikan kepada muridnya. Nah, muridnya menyampaikan kepada muridnya sampai dalam waktu 200 tahun. Dalam waktu 200 tahun baru pengetahuan yang sahabat A, pengetahuan sahabat B, sahabat-sahabat yang lain itu didasarkan pada ketersambungan sanad dikumpulkan, namanya jadi hadis. Saat hadis itu belum terkumpul, imam mazhab itu menyampaikan pendapatnya.
otomatis pendapat imam madhab itu tidak didasarkan kepada hadis yang sudah sempurna. Nah itu madhab itu seperti itu Pak. Jadi madhab itu disampaikan sesuai dengan keterbatasan pengetahuannya terhadap hadis Nabi. Maka kalau berbeda saya kira wajar. Dan waktu itu belum ada rekaman. Jadi nggak ada videonya. Nah, andai kan seluruh kehidupan Nabi divideokan, itu kan bisa sempurna. Karena enggak, terus didasarkan pada periwayatan yang tahu kamu itu disampaikan pada siapa. Ketika zaman Nabi kamu kan ketemu langsung atau tidak? Enggak, saya ketemu menurut dia, kan gitu. Maka nanti ada itu sudah menjadi ilmu nantinya. Nah, kemudian di tracking, disaring hadis-hadis itu memunculkan apa yang disebut hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu adalah istilah keilmuan yang datang sudah 300 tahun atau 200-300 tahun setelah Nabi wafat. Lah itulah problemnya diantaranya. Tapi kalau kita tidak anggap problem, kita bisa menggunakan nalar kita bagaimana ketersambungan kita dengan Nabi. Itu sebetulnya yang membuat. Terus ada yang tidak mau mazhab, ya boleh-boleh saja. Langsung kepada hadis, langsung pada Al-Quran, boleh saja. Sepanjang dia itu memahami bahasa Arab dengan baik, itu. Jadi pendapat mazhab sebagai pertimbangan saja, dan dia bisa menyimpulkan sendiri, monggo, boleh-boleh saja. Tapi ojo gaya, gitu. Ojo gaya itu sawangane kan lho. Terus bagaimana kok pindah mazhab? Boleh saja pindah mazhab. Sepanjang yang kita yakini pendapat ini menurut penelitiannya itu lebih kuat, boleh, tidak masalah. Dan itu kalau di NU itu pendapatnya Kiai Ahmad Siddiq itu rame, di internal NU sendiri itu rame. Ahmad Siddiq menulis di MPA ya. MPA itu majalah pendidikan agama. Saya masih SMP ya, saya baca rame di internet. Kalau orang sudah yakin bahwa mazhab yang ini lebih unggul, dia berdasar penelitian dia, ya malah wajib dia itu pindah mazhab. Karena sudah yakin sesuai dengan keyakinan. Gitu. Jadi kita itu harus begitu luas dalam memahami keislaman ini. Sedangkan munculnya doa kunut yang berbeda dan itu ada hadisnya, kok yang satunya populer dan yang satunya tidak populer, itu karena kekalahan. Yang tidak populer kekalahan sosialisasi, ya, tidak disosialisasikan. Itu tergantung juga pada yang menyampaikannya. Tapi kan termaktub, kalau sekarang tidak hilang itu, ini ada Nabi mengatakan begini. Nah itu mestinya ada yang mempopulerkan biar kita masuk dalam kategori ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian pertanyaan dari apa tadi? Jenengan Bapak tadi napa? Oh ya, baru ingat saya. Jadi dalam memahami bahasa Arab itu, kalau cerita masa silam di Al-Quran ada uknuti misalnya, itu tidak berkonsekuensi kewajiban pada kita, tapi kewajiban pada yang kena mukhotob, yaitu cerita Siti Maryam. Konata itu asal artinya ato'a. Ato'a itu artinya taat. Uknuti li rabbiki
Nah, misalnya berarti taatlah Anda pada Tuhanmu. Tapi konata bermakna da'a. Doa bahasa Arab itu kaya. Kalau dalam Al-Quran konitatin, hafidhatin di dalam Al-Quran. Konitat di situ muti'at, berarti tunduk. Tapi ada konata berarti da'a, doa. Maka di dalam kunut di dalam pengertian ini adalah berarti doa. Nah, terus tidak diberi pengertian karena itu amar terus punya konsekuensi wajib. Tidak semua seperti itu. Ada ilmunya. Namanya ilmu usul fikih. Cerita itu adalah cerita pada Siti Maryam. Berarti tidak konsekuensi kepada kita. Berarti yang kena mukhatab ya Siti Maryam saja. Tapi kalau mukhatabnya itu kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, itu punya konsekuensi, kewajiban, atau mungkin tidak semua perintah itu wajib, tapi ada juga bisa amar, bisa berupa sunnah dalam pengertian hukum. Misalnya kalau Nabi diberi mukhatab, diberi tujuan, wala tusalli alaihim, janganlah Anda menyalati mereka itu orang munafik. Itu perintah kepada Nabi, punya konsekuensi. Kita sebagai umat Nabi tidak boleh, kan begitu. Tapi kalau mukhatabnya kepada Nabi, tapi kalau mukhatabnya kepada Nabi Isa, ya enggak, tidak punya konsekuensi kepada kita, gitu. Kecuali ada pendapat para ulama yang menyatakan bahwa syariat orang sebelum kita itu bagian dari sumber hukum Islam. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, itu sebabnya. Jadi bahasa Arab itu sangat kaya. Oleh karena itu orang menafsirkan Al-Quran harus mahir berbahasa Arab. Kalau tidak mahir berbahasa Arab, dianjurkan biar tidak salah harus memahami bahasa Arab dulu. Banyak orang pintar Pak, tapi bahasa Arab gak iso. Orang Indonesia banyak begitu. Terus nafsirkan Quran. Nah, tafsir Al-Qurannya itu ya bisa di ini, tapi tidak bisa jadi rujukan karena dia tidak punya kemampuan bahasa Arab. Itu. Dan juga harus juga mampu kalau yang sekarang ya, kalau zaman Nabi, zaman sahabat itu syarat-syarat seperti itu nggak ketat. Tapi sekarang itu diperketat. Kenapa? Biar orang itu nggak gampang jadi ulama, itu gak gampang. Sebab kalau orang sudah pendapatnya nyeleneh itu kan bahaya. Dulu zaman Nabi itu nggak, karena orang ada nabi, zaman sahabat itu ada orang yang otoritasnya tinggi. Tapi kalau sekarang itu diperketat karena banyak orang yang nyeleneh. Nah, karena berdasarkan pendapatnya sendiri, padahal dia belum punya kapasitas untuk itu. Berikutnya apa Pak? Tadi? Kalau dari berarti yang banyak, di mana kita akan itu kan harus kita pahami atau diperhatikan. Nah ya itu yang saya sampaikan, bahwa kalau mukhatabnya yang dituju, yang diperintah itu Maryam, yang punya konsekuensi kewajiban melaksanakan itu Maryam, tidak punya konsekuensi kewajiban pada kita, gitu loh, dalam hal yang diperintahkan. Misalnya di Quran, wahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Jadi kalau artinya begini, gerakkan kakimu, itu gerakkan kakimu, niscaya kurma itu akan jatuh padamu. Yang bisa kita pahami bagi kita dari cerita Al-Quran itu harus difahami substansinya.
Tapi yang diwajib menggerakkan kita kan nggak ada kaitannya Pak, dengan itu. Kan itu mau melahirkan Siti Maryam itu melahirkan Nabi Isa. Terus dia harus minum, harus punya ini. Tidak ada orang yang bantu. Lah Allah mengatakan kepada Siti Maryam, wa husi ilaiki bijid'in nakhlati. Gerakkan kakimu itu. Nah, gerakan digerakkan dengan kakinya itu, maka kurma-kurma itu kan berjatuhan, akhirnya bisa dimakan oleh Siti Maryam supaya energinya kuat bisa melahirkan. Maka mukhatabnya siapa? Siti Maryam. Kalau ke kita bagaimana dari cerita itu? Dari cerita itu kita ambil, kita menggunakan nalar, kita ambil bahwa rizki itu sehebat apapun orangnya itu harus berusaha, gak teko dewe. Bayangkan Siti Maryam kok memang hebat, gak langsung jatuh gitu, ya harus usaha dulu baru keluar rezeki. Bagi kita begitu Pak. Tapi apakah kita harus bergerak? Ya konteksnya kan berbeda dengan kita. Kita nggak melahirkan laki-laki. Ya termasuk ibu-ibu misalnya, ya begitu, kita harus berusaha. Itu yang difahami begitu. Bukan semua perintah-perintah misalnya kepada Nabi Musa di dalam Al-Quran, cerita Nabi Yusuf misalnya, dan seterusnya, yang perintah-perintah itu tidak punya konsekuensi wajib pada kita, tetapi bisa diambil sebagai pelajaran. Tetapi kalau perintah kepada Nabi Muhammad, maka punya konsekuensi pada kita. Contoh misalnya, ada di Quran itu, fa in tawallau, jadi Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang begitu iba, begitu belas kasih pada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum. Di dalam Al-Qur'an di akhir surat Taubah. Tapi walaupun begitu umatnya itu gablek. Tapi Allah memberi redaman kepada Nabi Muhammad. Fa in tawallau, jika umatmu itu berpaling, nggak mau ikutmu, fakul, maka katakan. Nah, siapa yang diperintah itu? Nabi Muhammad. Punya konsekuensi apa enggak pada kita? Punya. Katakan, hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi katakan, hasbi Allah, yang mencukupi saya itulah Allah, la ilaha illa huwa. Nah, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi itu punya konsekuensi apa? Konsekuensi bagi umat Islam supaya kalau menghadapi berbagai persoalan kita jawab dengan hasbi Allah la ilaha. Itu punya. Tetapi kalau yang lain tidak punya konsekuensi, hanya bisa diambil pelajaran. Ada juga yang berpendapat para ulama, kalau sudah menjadi syariat terdahulu bisa juga menjadi sumber hukum. Sumber hukum artinya tidak harus total, diambil pelajaran bagi penerapan hukum masa Nabi Muhammad SAW. Tapi itu mukhtalaf, artinya ada yang berpendapat bisa, ada yang tidak usah. Nah, kita cukup kepada Nabi Muhammad, pada sunnah Nabi Muhammad. Saya kira cukup nggak? Masih ada? Oh ya, yang jamaah ya. Oke. Saya lupa tadi. Jadi gini, innamal, dalam hadis ya disebutkan, innamal imamu liyutamma bihi, fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Itu di hadis Bukhari. Imam itu dijadikan pemimpin dan harus ditaati. Jika imam sujud, jadi rukuk, maka rukuklah. Maka jika imam sujud, maka sujudlah.
Bagaimana kalau madhabnya berbeda? Nah, gitu kan. Yang ke salah satu kunut itu tidak usah kunut, terus imamnya kunut. Bagaimana? Ya ikuti aja. Kalau nggak mau kunut sudah diem aja, nunggu imamnya selesai kunut. Ketika dia sujud, ikut sujud. Ya, sujud dewe. Nah, gitu lah. Kalau imamnya tidak kunut, jangan kita nggak kunut dewe. Nah, gitu. Ketika imamnya sujud, ya sujud. Didasarkan pada hadis tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Itu panjang hadisnya. Nah, itu. Jadi kita ketika seperti itu, ketika dalam sholat itu kita ngikuti ya. Tetapi boleh asalkan misalnya yang berbeda, yang imannya gini, Allahu Akbar, kan yang ada yang begini, kalau Maliki gini, siap itu. Terus kita gini semua, ya boleh aja gini. Kan itu gak mempengaruhi gerakan. Kemudian gerakan imam kita ikuti. Kalau hanya gini, tidak apa-apa. Jadi itu nanti akan kita tahu ketika kita berada sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau di masjid. Kalau di Turki dulu ada cerita. Dulu kan ada gubernur sini Pak siapa ya, akhirnya menjadi dubes di Turki. Setelah nggak jadi gubernur, jadi dubes di Turki. Biasanya kalau pejabat itu kan diberi tempat. Kalau di Turki itu, kalau di sini 1 saf 2 saf itu diberi agak tinggi ya, untuk para pejabat. Kan dia kan tamu pejabat kan di situ. Nah, di sana itu kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Enggak ada amin di Turki. Nah, dia kan di belakang imam, waladdallin amin, sendirian dia. ya kan kita kan, makanya kita itu juga tahu di dunia Islam itu. Karena menurut ini ya, sebetulnya amin juga, hanya tidak dikeraskan. Ya sama dengan Fatihah itu, ada yang mengeraskan bismillah, ada yang tidak mengeraskan. Kita sudah baca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita mengingatkan bismillah dulu. Nah, sudah ya, kalau kita tahu kan enak begitu. Jadi saya ulangi lagi, gerakan imam harus diikuti oleh makmum apapun madhabnya, dan imam itu yang menentukan. Ini kalau sekarang begitu, harus begitu Pak. Kalau dulu sebelum ya nggak sampai 100 tahun di Mekah itu 4 mihrab, jadi tempat imam itu 4. Madzhab Syafi'i semua. Madzhab Hambali sendiri-sendiri. Oleh Raja Abdul Aziz dihapus itu semua. Imam hanya 1. Apapun madhabnya ikuti imam. Nah, itu tegas itu. Ya dulu begitu Pak, dulu. Jadi misalnya sekarang ya kayak gitu, bisa jadi korban itu. Begitu manusia banyak, kalau dulu sedikit manusianya. Sekarang ini ganti mazhab, orang yang di sini keluar, ini masuk. Gimana itu? Korban itu. Jadi itu lebih masalah. Nah, makanya kita didasarkan pada hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, sudah. Fa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Ojo nggawe dhewe. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Tapi yang terpenting, kunut atau tidak kunut itu tidak mempengaruhi sahnya sholat. Nah, itu yang terpenting di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.